Wahai saudara-saudari kami yang sebangsa setanah air, mari kita benar-benar isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan kemerdekaan diisi dengan kita membuat kerusakan di muka bumi, dan ketahuilah penjajah halus adalah bukan penjajahan fisik, akan tapi penjajah yang luar biasa mengerikan saat ini adalah penjajahan akhlak, penjajahan moral yang menjadikan orang bermusuhan. Kalau dulu musuh kita jelas adalah pada penjajah, akan tapi hari ini musuhnya kadang adalah saudara sendiri, musuhnya adalah orang yang seagama dengannya, musuhnya adalah orang yang satu bangsa, satu tanah air. Inilah yang harus kita cermati. Maka mari di tahun ini kita tebarkan perdamaian, kedamaian. Ayo kita semua menjadi juru damai di negeri ini, agar kita terhindar dari percekcokan, permusuhan dan perselisihan. Akan tapi saat ini memang buah daripada berkembangnya teknologi, permusuhan begitu mudah disebarkan. Berita-berita tidak baik tentang saudara kita begitu mudah disebarkan, dan itu kadang tanpa disadari menumbuhkan kebencian di antara kita, permusuhan di antara kita. Sehingga sepertinya kita ini negeri, kita ini merdeka, seolah-olah tidak punya musuh, akan tapi ternyata kita telah membuat musuh yang banyak, kadang dalam rumah kita, kadang di kampung kita, di masjid kita, kadang di sekolah kita membuat musuh. Ini adalah sebuah kebodohan, wahai saudara-saudari. Maka ayo kita menjadi orang cerdas. Pastikan kita akan menjadi juru damai di negeri ini. Pertama, kita harus damai. Menjadilah orang yang mudah memaafkan, lapang hati. Kita tahu siapapun yang bersama kita adalah manusia, yang tentu mereka bisa melakukan kesalahan, ada dosa dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah, jika itu urusan pribadi kita, maka ayo kita membiasakan untuk mudah memaafkan urusan pribadi kita. Akan tapi kalau sudah berkenaan dengan urusan agama atau urusan kemaslahatan umum, kita harus cekatan. Kita harus waspada menghentikan itu semuanya. Karena apa? Segala bentuk kerusakan yang sifatnya merusak masyarakat banyak, maka ini adalah penjajah halus. Di antaranya yang tampak adalah mereka-mereka yang biasa memberikan informasi yang menjadikan sebab kita bermusuhan. Yang pertama, Anda jangan jadi seperti mereka. Jangan sampai Anda menyebarkan berita-berita, terserah siapapun Anda. Bisa saja Anda adalah seorang politikus, bisa saja Anda seorang tokoh agama, bisa saja seorang pebisnis, bisa saja Anda adalah seorang petani. Akan tapi kalau memang jiwanya jiwa pengadu domba, jiwa kotor, jiwa rusak, maka akan begitu mudah menyebarkan permusuhan. Dia tidak mengucapkan satu kalimat kecuali menjadi sebab orang bermusuhan. Maka yang pertama dan utama, ayo kita waspada dan waspada dan sadar bahwa saat ini orang sudah terbiasa mengadu domba, orang sudah terbiasa membuat permusuhan. Yang pertama dan utama, jangan kita menjadi mereka. Maka pastikan Anda tidak mencaci siapapun. Dimulai dari rumah Anda, pastikan hai suami Anda tidak mencaci pasangan Anda, istri Anda ini. Wahai istri, jangan Anda mencaci suami Anda. Kalau Anda melihat kekurangan pada pasangan Anda, pastikan engkau tidak akan mencacinya sepanjang hidup Anda. Kita kembangkan di masyarakat. Kita melihat kekurangan-kekurangan di masyarakat kita. Mari kita bangun bersama, bukan kita caci dan kita olok. Mari kita menghindari caci maki. Mari kita menghindari olok mengolok. Karena caci maki dan olok-olokan itu tidak menjadikan hati sadar, akan tapi menjadi sebab hati bermusuhan. Komentar-komentar yang negatif, komentar yang menyakitkan. Kadang ada seorang bertutur kata yang baik, akan tapi memang kalau sudah hati itu rusak, maka ada saja orang yang berkomentar dengan komentar yang busuk. Maka ketahuilah sesungguhnya dialah penjajah keindahan, penjajah kedamaian. Maka dari itu, ini yang pertama kami sampaikan bahwasanya, pastikan Anda tidak akan pernah menyebarkan berita-berita yang menjadikan orang bermusuhan. Anda harus sadar di sana Anda mengetik di YouTube, di Facebook Anda, ada Telegram Anda, ada di media-media Anda. Pastikan Anda tidak menulis sesuatu yang menjadi sebab orang bermusuhan.
Yang pertama. Yang kedua adalah, jika Anda mendengar berita-berita semacam itu, maka ketahuilah, jika itu berita dari pengadu domba, maka ketahuilah sesungguhnya kalau Anda terpengaruh, Anda adalah korban pertama sebelum yang lainnya. Akan tapi kadang berita-berita itu adalah bukan berita yang benar. Kalaupun seandainya benar, kita tidak boleh menelan mentah-mentah. Kita tidak tahu sebabnya apa orang itu melakukan kejahatan tersebut, kesalahan tersebut. Jangan gampang memindah juga berita tentang ketidakbaikan seseorang lalu Anda pindahkan kepada orang lain. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah Anda juga ikut mengadu domba. Anda ikut menanamkan kebencian. Maka yang kedua adalah mendengar berita, waspada. Anda harus selektif, Anda harus siap memilah-milah. Dari mana berita itu aku terima? Siapa yang beritakan? Dan ketahuilah bahwa jika berita itu tentang ketidakbaikan saudara Anda, maka ketahuilah bisa saja berita itu adalah dikirim oleh iblis pengadu domba, iblis yang membuat kerusakan, iblis yang membuat permusuhan. Maka Anda jangan mudah mendengar. Pastikan Anda tidak pernah mendengar berita-berita negatif. Artinya kalau Anda mendengar berita tentang kejelekan saudara Anda yang satu bangsa, satu tanah air, maka ketahuilah Anda harus waspada. Jangan Anda telan mentah-mentah. Jika memang benar dia adalah melakukan kesalahan tersebut, ayo kita keroyok dengan keindahan. Kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol. Akan tapi jangan sampai kita begitu mudah menyebarkan berita-berita semacam itu yang menjadi sebab negeri ini tidak tentram dan tidak damai. Kalau kita sudah punya budaya baik yang semacam ini, lihat, kuping kita harus ada filternya, lesan kita pun harus ada saringannya. Apa yang harus kita bicarakan, apa yang harus kita tulis, dan apa yang harus kita dengar. Itulah cara menjadi juru damai di negeri ini. Apalagi kalau kebencian terjadi di kalangan bawah, mereka tidak mengerti apa yang terjadi yang sesungguhnya. Yang ada adalah bermusuhan terus, sehingga bisa saja suami istri cerai, kakak adik tidak tegur sapa, dan seterusnya dan seterusnya. Ayo kita menjadi cerdas. Tahun ini kita menjadi juru damai. Ini adalah cara untuk menjadi damai. Kita sendiri adalah damai. Kita tidak mudah mendendam. Kita tidak mudah mencaci, maka Anda telah damai dalam diri Anda. Maka setelah itu Anda layak untuk menjadi juru damai di negeri ini. Yang menyerukan perdamaian dan kedamaian. Tapi kalau ternyata lesannya suka mencaci maki, maka ketahuilah dia adalah tidak akan bisa menjadi juru damai. Dia akan menjadi orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Maka dari itu pastikan Anda untuk menjadi juru damai negeri ini. Pertama tadi kami sampaikan, jangan Anda mencaci mengolok siapapun. Kemudian jika Anda melihat kejelekan siapapun, jangan serta-merta Anda sampaikan kepada yang lainnya. Jika mereka adalah saudara Anda dan Anda kenal dekat dengan dia, maka Anda langsung tegur dia. Kalau Anda tidak tahu dia, Anda pun jangan mudah komentar. Khawatir komentar Anda justru menjadikan sebab permusuhan semakin kuat lagi. Masya Allah. Inilah wahai para saudara-saudari kami, saudara-saudari kami dimanapun Anda berada, warga negara Indonesia, baik yang di Indonesia atau di luar negeri sana, kami rindu perdamaian. Mari kita semua menjadi juru damai. Pastikan juru damai dengan lembut hati, penuh kasih, saling mencintai karena Allah. Lihat, kita ini adalah satu bangsa. Permusuhan adalah kebodohan. Yang menyuburkan permusuhan hanya orang bodoh. Karena dengan permusuhan hidup menjadi tidak indah. Indah adalah dengan perdamaian. Indah adalah dari hati damai, hati yang saling mencintai. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Tidak ada permusuhan di antara kita. Tidak ada caci maki. Tidak ada benci. Tidak ada dendam. Yang ada hanya cinta dan cinta. Kemudian setelah itu pantas kita berpikir untuk memajukan negeri ini. Negeri ini tidak akan bisa maju oleh orang-orang pendendam. Negeri ini tidak akan bisa maju jika oleh orang-orang yang suka mengadu domba. Negeri ini akan maju dengan sesungguhnya oleh orang yang baik hati, yang berbisnis, yang membangun, yang berbuat apapun di negeri ini adalah karena hatinya cinta kepada bangsa ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.